Jumpa lagi dengan pelajaran akidah akhlak. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai dosa besar. Tentu dalam hadis dan Quran banyak sekali perilaku dosa-dosa besar. Di antaranya adalah dosa yang paling besar adalah syirik atau menyekutukan Allah. Namun pada pertemuan hari ini kita tidak membahas syirik, tapi dosa-dosa besar yang lainnya, di mana banyak sekali ditemukan di dalam hadis Al-Quran berkaitan dengan dosa besar. Yang pertama dari perilaku dosa besar adalah membunuh. Kemudian yang kedua ada liwat, yang ketiga ada LGBT, yang keempat ada meminum khamr, lalu ada berjudi, ada korupsi, ada mencuri, lalu ada juga durhaka kepada orang tua, kemudian memakan harta anak yatim, dan yang paling dosa besar adalah meninggalkan sholat dan berbuat korupsi. Tentu anak-anak banyak sekali mempelajari tentang perilaku dosa besar. Hari ini atau pertemuan kali ini kita akan hanya membahas mengenai 4 perilaku dosa besar. Yang pertama ada membunuh, yang kedua ada liwat, yang ketiga ada LGBT, lalu yang keempat ada yang namanya meminum khamr. Anak-anak, mengapa sih dosa besar itu amat terkutuk dan tidak boleh hidup di dunia ini? Karena Islam datang dengan membawa kedamaian, dan tentunya perilaku dosa besar yang dilarang oleh Islam itu adalah semua demi kemaslahatan manusia. Setidaknya ada 5 hal yang wajib kita lindungi di dalam Islam, atau yang disebut namanya maqasidus syariah. Yang pertama ada yang namanya hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Maka agama kita perlu dilindungi. Barang siapa ada yang ingin merusak nama baik agama, maka kita harus menggunakan cara-cara kedamaian terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada yang namanya hifdzul mal, yaitu menjaga harta kita. Maka harta kita boleh kita bela. Jikalau ada orang yang menginginkan harta kita dengan cara-cara kekerasan, maka kita boleh untuk melawannya. Lalu yang ketiga ada yang namanya hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Banyak sekali dosa-dosa besar yang berkaitan dengan merusak keturunan kita. Salah satunya adalah perilaku zina, perilaku LGBT. Maka ini harus kita tentang dengan cara-cara yang elegan. Lalu yang ketiga ada namanya hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jiwa raga kita perlu kita bela, maka dalam Islam dinamakan adalah hifdzun nafs. Lalu yang terakhir adalah hifdzul akal, yaitu menjaga akal pikiran kita. Karena manusia hidup itu menggunakan akal. Perbedaan antara hewan dan manusia terletak pada akalnya. Oleh karena itu, jangan sampai akal kita terusak oleh barang-barang haram. Oleh karena itu, dalam Islam punya prinsip, maka tidak boleh hal-hal yang merusak akal, maka hukumnya adalah haram. Dosa besar dalam Islam yang pertama adalah membunuh darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira anak-anak ada yang tahu apa itu membunuh? Membunuh berarti kejahatan manusia. Membunuh berarti menghilangkan nyawa seseorang. Dan tentu ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena Islam datang dengan nilai-nilai menjunjung tinggi kemanusiaan, harkat dan martabat manusia. Maka membunuh ini bertentangan dengan hifdzun nasl, hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Maka perilaku membunuh ini sudah ada sejak anak keturunan Nabi Adam yang pertama, di mana pada waktu itu terjadi peristiwa pembunuhan antara Qabil dan juga Habil, dan itu yang menjadi tanda bahwa pembunuhan pertama kali yang dilakukan oleh anak manusia. Lalu apa saja sih anak-anak dampak dari pembunuhan ini? Yang pertama, orang yang membunuh itu akan mengalami yang namanya ketidaktenangan dalam hidup.
dalam pikirannya pasti terdapat yang namanya gangguan kejiwaan. Pasti dalam hatinya, dalam satu merasa berdosa, merasa bersalah. Sehingga ketika ingin hidup di A, hidup di B, maka yang terjadi justru adalah ketidaktenangan dalam menjalani kehidupan. Maka oleh karena itu, agar kita hidupnya tenang, maka kita bukan mencari lawan, tapi perbanyaklah kawan-kawan. Lalu dampak dari pembunuhan apa? Yang kedua adalah trauma berkepanjangan. Dan tentu kita bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Perilaku pembunuhan, ada berita seorang anak tega membunuh orang tua. Ini kan kejam, ini kan melukai hati nurani manusia. Seorang anak membunuh orang tua. Ada juga banyak sekali peristiwa-peristiwa pembunuhan. Ada seorang suami membunuh istri, ada seorang istri membunuh suami. Dan ini justru merusak harkat dan martabat manusia. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi akan menimbulkan trauma berkepanjangan. Kemudian dampak yang ketiga adalah setelah peristiwa pembunuhan, maka dia punya anak keturunan, dan pasti anak keturunannya ini memiliki perasaan dendam kepada orang yang sudah menghilangkan nyawa orang yang dikasihinya. Oleh karena itu, dampak membunuh adalah dendam yang berkepanjangan dan tidak usai. Maka dalam Islam, apabila terjadi pembunuhan, maka di sana ada yang namanya hukum kisos. Lalu di Indonesia juga ada yang namanya KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ancaman pembunuhan itu adalah hukuman mati, dan paling minimal adalah hukum penjara minimal 20 tahun penjara. Sungguh berat bagi orang-orang yang telah membunuh akan akibatnya. Tadi perilaku dosa besar yang pertama yaitu membunuh, maka kita akan masuki dosa besar yang kedua, yaitu liwat. Ya, liwat ini diambil dari kata-kata yang akarnya adalah diambil dari kaum bangsa Lut, yaitu perilaku Sodom, yaitu hubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki. Dan tentunya perilaku liwat ini sungguh meresahkan, karena tidak terjadi hanya di zaman Nabi Lut, tapi sekarang dewasa ini kita bisa menyaksikan di tengah-tengah masyarakat yang damai, yang tentram, ternyata ada perilaku orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual, yaitu perilaku hubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki, atau bisa juga disebut namanya adalah sodomi. Maka perilaku sodomi ini perilaku yang sangat bertentangan dengan Islam. Kenapa? Karena tidak hanya menghilangkan rasa kemanusiaan, seharusnya orang-orang itu menjadi sadar bahwa bahaya dari sodom ini akan menimbulkan banyak berbagai hal. Ada yang namanya menimbulkan penyakit HIV, ada juga menimbulkan penyakit spilis dan lain sebagainya. Dan bukan hanya penyakit, secara sosial ini akan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, perilaku liwat amat-amat bertentangan dengan yang namanya Islam. Kenapa? Kita perlu mencontoh bagaimana kaum bangsa Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mereka melakukan perilaku sodom, perilaku liwat, yaitu hubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki. Dan liwat ini kan hal yang menjijikan. Bayangkan, seorang laki-laki berhubungan dengan laki-laki, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perilaku yang menjijikan. Dan ini memang terjadi di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu kita perlu waspada. Kenapa? Karena biasanya orang yang sudah menjadi korban dari sodom, maka kecenderungannya mereka akan melakukan lagi dan terus seperti mata rantai. Oleh karena itu, maka Allah mengancam orang yang melakukan perbuatan liwat ini. Kata Allah apa? Azab. Ya, bangsa Lut dibinasakan dengan azab, dengan hujan batu, angin puting beliung, ya, sehingga mereka akhirnya lenyap dari muka bumi ini akibat dari perilaku sodom. Setelah kita memahami apa itu liwat, tentu kita bertanya-tanya, kenapa liwat dilarang? Dan tentunya Islam melarang perbuatan liwat karena akan menimbulkan dampak yang serius. Dampak yang pertama adalah
dikategorikan sebagai orang-orang yang melampaui batas atau fahsya dalam Islam. Maka jangan sampai kita ini dianggap orang-orang yang telah melampaui batas. Bagaimana tidak melampaui batas? Karena perbuatan liwat adalah perbuatan yang menjijikkan. Seperti layaknya binatang saja tidak ada. Binatang monyet laki-laki suka dengan monyet laki-laki. Ini tidak ada. Tetapi yang tidak habis pikir, kenapa di manusia kok bisa ada perbuatan liwat atau perbuatan zina. Lalu dampak yang kedua adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Bapak sudah sampaikan bahwa Nabi Lut diazab kaumnya gara-gara perbuatan liwat atau perbuatan zina. Dan sampai Indonesia yang amat indah ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara perilaku. Lalu yang ketiga adalah merusak eksistensi manusia. Secara biologi, secara kemanusiaan, laki-laki seharusnya menyukai perempuan, bukan laki-laki. Bayangkan kalau seandainya seluruh pikiran manusia berubah, laki-laki suka dengan laki-laki, apa yang terjadi? Yang terjadi akan terjadi yang namanya kehilangan angka kelahiran. Dan bisa dibayangkan kalau seandainya mana mungkin laki-laki menikah dengan laki-laki atau kawin dengan laki-laki punya anak. Itu hal yang mustahil. Dan jikalau ini tidak dicegah, jikalau ini tidak dilarang, maka dikhawatirkan akan merusak eksistensi manusia yang sudah ada dari zaman Nabi Adam hingga zaman sekarang. Anak, perilaku dosa besar yang ketiga adalah perilaku LGBT. Itu anak-anak sudah pernah mendengar apa itu LGBT. Bahkan sekarang sudah banyak itu agenda-agenda segolongan seseorang, sekelompok yang mengkampanyekan LGBT. LGBT itu adalah singkatan yang kepanjangannya adalah L adalah lesbian, G gay, B biseksual, dan T-nya adalah transgender. Lesbian, apa itu lesbian? Lesbian itu adalah pasangan perempuan menyukai dengan perempuan. Alhamdulillah. Kemudian ada gay. Gay juga adalah laki-laki yang menyukai laki-laki. Alhamdulillah. Lalu ada biseksual. Apa biseksual? Nah, biseksual inilah mempunyai dua kecenderungan. Dia suka laki-laki, dia suka dengan perempuan. Alhamdulillah. Lalu yang keempat adalah transgender, yaitu merubah alat kelamin atau mengekspresikan yang berbeda, ya. Secara gender dia laki-laki, tetapi mengekspresikannya dengan cara perempuan. Itu sudah banyak contoh. Anak-anak, lalu yang keempat dari perilaku dosa besar adalah minum minuman khamr. Nah, ya, menurut Majelis Ulama Indonesia, khamr itu bukan hanya minuman saja, tapi apapun itu yang menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang, maka itu dikategorikan sebagai khamr. Dan mungkin dalam benak anak-anak, khamr itu minuman whisky yang memabukkan, ya, atau bir, ya. Tetapi di dalam Islam, ya, narkoba, ya, itu juga dikiaskan sebagai khamr. Kenapa? Karena merusak akal. Maka seperti yang Bapak saya sampaikan di awal, bahwa salah satu adanya Islam karena ada maqasidus syariah, ada yang namanya hifdzul akal, menjaga akal. Maka kenapa minuman khamr itu dilarang? Karena sudah barang tentu ini akan menyebabkan kehilangan kewarasan sebagai manusia. Seperti kita ketahui bahwa pusat keseimbangan tubuh manusia itu adalah otak. Seandainya kalau otak kita sudah tidak seimbang, maka kita lihat orang yang mabuk itu kan jalannya sempoyong, jalannya ke kiri ke kanan seperti tidak jelas. Dan tentunya yang berakibat fatal adalah biasanya orang yang mabuk-mabukan ini akan diikuti dengan perbuatan kejahatan lainnya. Kita lihat, ya, gara-gara orang minum khamr, akibatnya adalah memperkosa. Orang yang minum khamr akibatnya adalah membunuh. Orang yang minum khamr akibatnya merampok. Dan ini kan menjadi
masa penyakit masyarakat yang harus kita basmi dari bumi Indonesia. Ya, dahulu orang Arab sering minum khamr karena alasannya katanya untuk menghangatkan tubuh. Tapi saat ini banyak sekali modifikasi arak atau bir yang itu tingkat kerusakan otaknya jauh lebih hebat dibandingkan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Maka ya, ketika Al-Quran turun innamal khamru wal maisir, maka sudah barang tentu keharaman dari khamr ini adalah sesuatu yang mutlak haram dan dilarang dalam agama Islam, apapun alasannya, ya, karena dampak dari khamr ini jika ditinjau dibandingkan dengan manfaatnya jauh lebih banyak dampak negatifnya, ya. Kenapa? Karena dampak dari khamr yang pertama adalah melanggar larangan dari agama, karena agama kita, agama Islam melarang yang namanya khamr, ya. Oleh karena itu keharaman khamr ini karena akibatnya adalah dapat merusak keseimbangan tubuh, keseimbangan otak. Karena itu Islam datang membawa syariat, dan syariat ini adalah untuk kepentingan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Kemudian dampak dari khamr yang kedua adalah memicu kejahatan lainnya. Sudah Bapak terangkan tadi bahwa biasanya orang yang sudah minum khamr atau minum arak atau di bawah pengaruh obat-obatan, maka yang terjadi adalah akan diikuti dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Ya, banyak kok ya, kita lihat di kasus berita-berita di dunia maya itu atau di televisi, banyak sekali ya perilaku kejahatan akibat dari di bawah pengaruh obat-obatan atau pengaruh dari alkohol. Mungkin anak-anak video pertemuan hari ini adalah cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.